Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru Nusantara. Senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam acara obrolan budaya bersama saya Cut Zahrita dari RRI Banda Aceh. Apa kabar pendengar dan pemirsa semuanya? Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Baik pemirsa dan pendengar, kebersamaan kita pada kesempatan ini akan membahas tentang adat Mego. Masyarakat Aceh memiliki banyak adat istiadat dalam kehidupan yang sudah turun-temurun. Di antara adat tersebut adalah adat Mego yang tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan adat yang harus ditaati dalam pelaksanaannya. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net, seperti apa dan bagaimana adat Mego tersebut? Saya akan ngobrol bersama dua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Usman Muhammad. Beliau sebagai pengurus Majelis Adat Aceh, MAA Aceh Besar. Assalamualaikum, Bapak Usman Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Baik, narasumber kita yang kedua, Bapak Muhammad Kasim. Beliau sebagai Kujren Blang, Cot Rumpun, Blang Bintang, Aceh Besar. Assalamualaikum, Bapak Muhammad Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bahagia sekali malam ini kita bisa kembali bersama pendengar dan pemirsa RRI Net dalam acara obrolan budaya. Tentunya banyak hal yang bisa disampaikan tentang adat Mego ini, Pak Usman dan Pak Kasim. Nah, sebagaimana kita ketahui, saya ke Pak Usman dulu ini, Pak. Sebagaimana kita ketahui, salah satu mata pencaharian utama rakyat Aceh adalah bertani, atau dalam bahasa Aceh disebut Mego. Di situ juga terdapat ada adat Mego. Nah, apa saja Pak nilai-nilai filosofi adat yang memandang penting dan tingginya kedudukan bertani atau Mego dalam adat Aceh? Silakan Pak. Terima kasih Ibu. Kalau kita lihat adat dan budaya masyarakat Aceh, khususnya Aceh Besar, memang Mego ini merupakan usaha atau bertani ini merupakan usaha yang paling utama bagi masyarakat Aceh, khususnya Aceh Besar. Karena sesuai dengan sensu atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh Besar, lebih kurang 80% lebih masyarakat Aceh Besar yang sumber pencahariannya adalah sebagai petani ataupun istilah bahasa Aceh Mego. Ya, jadi di sini kami ingin menyampaikan bahwa Mego yang disebut dalam bahasa Aceh ini mati bertani. Jadi nasab masyarakat Aceh Besar bertani dalam hal ini merupakan pengulih harkat. Bertani disebutkan oleh orang-orang dulu sebagai pengulih harkat, dan tersebut dalam hadis majanya bahwa sebagaimana sembahyang adalah penghulih ibadat, Mego penghulih harkat, kaya han sampai kaya padi mesempena. Ini sebagai hadis majanya. Ya, bisa diartikan dalam bahasa Indonesia Pak, karena pendengar dan pemirsa kita mungkin belum tahu juga ya yang dimaksud dengan bahasa lokal atau bahasa daerah tadi Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, sembahyang penghulih ibadat, berarti ini salat itu merupakan ibadat yang utama dalam ajaran Islam. Jadi kemudian Mego penghulih harkat, Mego merupakan petani, penghulih ini pekerjaan utama bagi bahkan pekerjaan utama Mego adalah penghulih harkat adalah usaha. Ya, usaha yang paling utama dalam masyarakat Aceh adalah Mego. Ya, sehingga kalau misalnya selanjutnya kaya sampai. Jadi walaupun banyak emas, banyak harta yang lain, tapi belum sampai. Apabila memang
bukan padi yang Tidak dilengkapi dengan padi. yang padi yang tidak ada di rumah. Jadi makanya istilah haji kaya mengham sampai kaya padi mun sempena. Berarti kalau banyak padi, banyak usaha pertanian di rumah, berarti sudah sempurna bagi masyarakat orang Aceh besar. Ya, kalau orang Aceh istilahnya beribu ya. Ya, berilmu ya. Ya, Itu nasi. nasi ya. Ya. Saya ke Bapak Kasim. Pak Kasim. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam adat Megoblang ini ada namanya Kejerinblang. Ya, bagaimana struktur Kejerinblang ini, kedudukan dan perannya, Pak? Ya, terima kasih Ibu Cun Zahrita. Sebenarnya Kejerinblang ini sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Kemudian terus-menerus berkembang sehingga kalau bahasa Aceh Kejerinblang. Tapi kalau di Indonesia kan itu P3A. Ya. Perkumpulan Petani Pemakai Air. Oh, Jadi disingkat dengan P3A kalau di Indonesia kan, tapi kalau di Aceh kan Kejerinblang. Jadi Kejerinblang ini mempunyai Kejerinblang Si, kemudian Kejerinblang Muda, di mana Kejerinblang Si ini dia tingkat kecamatan, membawahi Kejerinblang Muda tingkat kemukiman, membawahi Kejerinblang tingkat desa atau tingkat kampung. Cara pemilihannya itu melalui rapat pengurus, Bu. Rapat anggota. Jadi terpilihlah ketua, kemudian di bawah ketua ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, lalu ada pelaksana teknis. Pelaksana sini membagi lagi kepada ketua-ketua blok atau ketua-ketua petak atau ketua-ketua klaster. Dari ketua-ketua klaster ini mengaliri ke sawah-sawah para anggota petani yang melakukan bercocok tanam padi. Begitu, Bu. sistemnya bagaimana, Pak? Sistem koordinasi dengan kecil misalnya, atau dengan imam mukim untuk menjalankan adat Mego ini. Di sini kita perlu kerjasama yang baik. Maka diharuskan pendekatan kita secara hati ke hati, sehingga di situ tidak nampak ada bawahan, ada atasan. Tetapi yang nampak di situ jelas mitra kerja. Mitra kerja, mitra kolega di dalam usaha bercocok tanam. Sehingga ada dukungan. Kalau nanti di lapangan terjadi apa-apa, Pak Kecil ini mendukung apa yang dilakukan oleh Kejerinblang. Begitu, Bu. Mungkin ada ingin ditambahkan, Pak Usman? Ya, mungkin bisa saya tambahkan sedikit bahwa memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kasim tadi memang sudah benar, sudah betul. Tapi mungkin sekarang ini Kejerinblang ini sudah dikuatkan, sudah diakui oleh pemerintah. Kemudian pemerintah Aceh sudah mengeluarkan kanun nomor 10 tahun 2008 bahwa disebutkan di situ bahwa Kejerinblang adalah nama ataupun kata lain bagi orang yang mampu ataupun yang yang mengetahui tentang kawasan-kawasan belang atau sawah di daerah persawahan masing-masing. Jadi dalam hal ini pemerintah sudah diakui bahwa Kejerinblang ini merupakan lembaga adat yang sudah lama ditetapkan di Aceh. Ya, baik, Pak Usman. Menurut pandangan adat, adakah keterkaitan antara usaha tani atau Mego dengan ketahanan pangan dan lebih lanjut dengan ketahanan negara, Pak? Iya, kalau kita lihat memang itu sangat ada keterkaitannya dengan Mego, antara Mego dengan ketahanan pangan. Karena Mego itu merupakan usaha pertanian, sedangkan pangan juga hasil pertanian. Berarti jelasnya bahwa Mego sangat erat kaitannya dengan usaha dengan ketahanan pangan. Sehingga masyarakat Aceh seperti yang kita sampaikan tadi, kalau tidak ada bertani, kalau tidak Mego, tidak ada usaha pertanian, berarti merupakan orang Aceh susah hidupnya. Ya, makanya dengan banyak hasil pertaniannya, tersedia pangan dengan cukup, sehingga masyarakat Aceh sudah lumayan, sudah senang hidup. Walaupun mungkin dengan keterbatasan yang ada bersama mereka sendiri.
Kemudian sebagaimana Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin juga pernah sampaikan bahwa pangan ini merupakan pangan ini merupakan kekuatan bangsa dan negara. Berarti pernah disampaikan oleh Menteri Pertanian. Berarti pangan kuat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya, mungkin Ibu Memegang peranan penting, Pak. memegang peran penting. Saya ke Pak Kasim lagi nih. Bapak Kasim tadi sudah menyampaikan tentang kedudukan dan peran Kejremblang. Nah, Pak Kasim, bagaimana mekanisme pemilihan Kejremblang ini? Apa saja dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga seseorang itu bisa terpilih beliau sebagai Kejremblang, Pak? Ya Bu, terima kasih. Dalam hal ini, pertama pokok pangkalnya itu pada rapat anggota. Kemudian di rapat anggota itu kita melihat secara langsung atau tidak langsung bahwa seseorang itu yang akan kita calonkan menjadi ketua, apakah dia memahami tentang seluk-beluk masalah Megoblang. Kemudian tahu aturan-aturan. Karena apa? Nanti setelah kita pilih dia menjadi ketua, ada benturan di lapangan. Apakah dia mampu, sanggup, bagaimana dia melakukan proses permasalahan tersebut, apakah secara tangan besi, apakah secara musyawarah, apakah secara damai, itu. Kemudian mempunyai kemampuan dan mau bekerja, dan tidak angkuh, dan tidak aplikasi di lapangan. Itu yang utama, Bu. Berarti biasanya Pak, kalau Kejremblang itu yang dipilih oleh masyarakat, apakah harus orang yang memang asal di situ, atau bisa orang pendatang, atau kalau istilah orang Aceh dibilang asondo, Pak? Oh ya, dalam hal ini begini, yang penting yang bersangkutan itu bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi setempat, karena kehadiran dia diterima oleh masyarakat setempat. Nggak ada masalahnya, walaupun pendatang, walaupun asolo. Buat apa kita pilih asolo? Tetapi dia membangkang, lebih baik pendatang. Dia tidak membangkang. Ya, tapi kalau pendatang itu biasanya bisa memahami, Pak, adat istiadat yang ada di tempat tersebut. Iyalah, ini begini, Bu. Pertama-tama kita begini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ timba disau. Ya, seluk-beluk itu harus kita pelajari. Dengan kita berkawan, berteman. Karena malu bertanya sesat di jalan. Malu berguru tentu ketinggalan. Yang utama itu, Bu. Ya, begitu kira-kira. Berarti nggak ada khusus harus orang asondo, Pak ya? Gitu. Orang asli. Baik, saya ke Pak Usman. Pak Usman, apa saja ini aspek-aspek yang diatur dalam adat Mego? Tentunya Megoblang ya di Aceh. Kalau mengenai aspek mungkin banyak, tapi mungkin sebagian yang bisa saya sampaikan bahwa aspek dalam adat Mego seperti aturan adat, ya aturan adat Mego. Dalam aturan adat Mego di sini bahwa misalnya si petani mungkin bisa kerjasama dengan si pemilik, ataupun si petani mawah, ataupun istilahnya bahasanya si petani maksudnya kerjasama dengan pemilik sawah sehingga saling menguntungkan. Ya, bukan buruh tani. Makanya di Aceh tidak ada buruh tani karena semuanya petani bisa kerjasama dengan pemilik sawah. Kalau mereka tidak punya sawah sendiri. Ya, jadi sehingga dalam hasil kerjasama ini mungkin sistemnya beda-beda juga. Ada yang bagi hasil. Kalau bagi hasil mungkin kalau di daerah Aceh umumnya ada bagi 3, 2 untuk yang penggarap, 1 untuk yang pemilik. Ada yang bagi 4, ada yang bagi 5. Itu tergantung lokasi tempat sawah tersebut. Kalau sawah tersebut mungkin agak sulit, itu pembagiannya lebih besar. Ya, bagi 4 atau bagi 5. Tapi kalau sawahnya mungkin agak mudah, akan itu bagi 3. Sehingga sama-sama menguntungkan, tidak merugikan penggarap.
Ya, itu aspek yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin ada upacara-upacara adat. Upacara-upacara adat yang seperti kenduri. Dulu memang masyarakat Aceh sangat menggalakkan kenduri-kenduri ini. Ada kenduri Bapak Jurung atau kenduri turun langai itu turun sawah pertama. Ada kenduri misalnya waktu padi sudah setengah matang dan sudah menguning. Ada kenduri tutup sawah. Itu banyak kenduri-kenduri pada zaman dulu. Mungkin sekarang memang sudah agak beda. Tapi selanjutnya menurut kita lebih baik kalau kita galakkan kembali. Jadi makanya kalau upacara-upacara adat ini merupakan juga dalam aspek adat Aceh, dalam aspek adat Megon. Kemudian ada lembaga adat lainnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ada Kejurumblang, P3A sama dengan itu, mungkin itu merupakan aspek juga dalam adat Megon. Mungkin itu aja sebenarnya. Ya. Tadi Bapak menyebutkan ada istilah mawah ya dalam adat Megoblang. Ya, istilah mawah ini seperti apa, Pak? Mawah merupakan seperti yang saya sampaikan tadi itu seseorang menggarap sawah orang lain dengan pembagian hasil. Ya, pembagian hasil sehingga penggarap ini setelah selesai berapa hasilnya bagi 4, ada bagi 3 seperti saya bilang tadi. Itu sistem mawah atau sistem bagi hasil sama tuh. Sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Sistem mawah ini masih ada, masih berjalan itu masih kehidupan masyarakat Aceh, Pak? Masih banyak Kalau di daerah kami masih banyak orang-orang yang menggarap sawah orang karena mungkin sawah sendiri tidak ada, sehingga orang-orang yang mampu bisa memberikan sawah kepada penggarap yang lainnya supaya orang itu juga mempunyai rezeki yang sama. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Kasim, silakan Pak. Ya, terima kasih. Dalam hal ini sebenarnya bukan di bidang padi saja. Ya. Malah ada mawah pelihara lembu, kambing, ya, binatang ternak. Kemudian dalam buah-buahan misalnya belimbing, Bu. Asam sunti. Dia petik di batang kita, dia yang jemur, dia yang keringkan, nanti hasilnya bagi 2. Ada 10 bambu, 5 bambu sepok. Ya, sendiri-sendiri begitu. Ya. Ya, kalau dalam istilah bahasa Aceh ada sebuk, Pak ya. Ya, begitulah. Iya, istilah sebuk berlaku untuk adat. Tapi di Megoblang ada nggak, Pak? Ada sebuk tuh. Masih ya? Masih. Nah, tapi itu nggak merugikan petani, Pak. Bukan pemilik sawah, tapi yang mengelolanya. Di situ begini, Bu. Karena kita harus merasakan tahu diri. Daripada butuh, lembaga genting. Iya. Daripada buta lembaga juling, daripada hana lembaga nak, kan begitu. Maksudnya kita nggak punya apa-apa, yang ada itu secara mawah. Kalau nggak kita garap, kita nggak ada apa-apa. Tapi karena kita garap, berarti yang punya sawah ada, kita pun ada. Walaupun kita kadang-kadang dalam hati menjerit. Nah, begitu. Ya. Baik Pak. Apa Pak? Daripada putuh lembaga genting. Ya. Daripada buta lembaga juling. Ya, daripada tidak ada sama sekali, lebih ada walaupun sedikit. Begitu kurang lebih artinya Pak ya. Baik Pak Kasim, ini apa saja tugas dan fungsi Kejurumblang Pak dalam menjalankan adat Mego, termasuk dalam pengelolaan irigasi Pak? Kejurumblang. Ya. Pertama dia menentukan dan mengkoordinasi tata cara turun ke sawah, Bu. Ya. Kemudian ada lagi misalnya melakukan penyelesaian sengketa di lapangan tentang masalah Mego. Kemudian mengatur air irigasi ke sawah-sawah, lalu membantu pemerintah dalam bidang pertanian. Kemudian mengatur masalah kenduri-kenduri belang. Itu. Jadi jikalau ada kesalahpahaman di sawah atau di belang, itu yang melakukan penyelesaian itu yang Kejurumblang, Bu. Bukan Pak Kesi. Iya. Cuman Pak Kesi disampaikan infonya saja, Bu. Bahwa ada permasalahan diselesaikan oleh Kejurumblang, karena untuk Pak Kesi itu menjadi suatu dokumen juga, arsip juga, Bu. Oh, di sawah kita dalam wilayah kita ada juga perselisihan. Namun tidak sampai ke Pak Kesi. Yang kita butuhkan sebenarnya begitulah pemimpin-pemimpin itu, Bu, saling menghargai
Karena apa kan? Ulu bak mati, ranting bek patah, bur benasi, rahasia BTH. Iya. Ya lagi nyambung. Iya. Artinya apa itu, Pak? Itu misalnya ular itu kita pukul mati, rantingnya masih baik. Ya, kemudian hasil ada, tapi rahasia nggak terbongkar. Begitu. Baik, Pak Kasim. Kejeremblang, dari tadi Bapak sudah menyebutkan kejeremblang, tentunya banyak tugas-tugas yang dilakukan oleh kejeremblang. Sementara kejeremblang ini jeripayahnya dari siapa nih, Pak? Siapa yang memberikan jeripayah kepada kejeremblang? Bagaimana sistem pemberian jeripayah itu, Pak? Ya Bu, terima kasih. Yang sebenarnya begini, Iya, segala sesuatu dikerjakan dengan lillah. iya, Pak Mukim jadi Pak Mukim, gajinya pada Allah. iya. Karena mengharap ridha Allah. Pak kecil begitu juga. Itu dulu. Iya, Sekarang kan lain. iya, lain dulu, lain sekarang, Pak. Sekarang, Iya. ya, jadi sekarang honor daripada kejeremblang itu sebenarnya hasil kerja dia di lapangan. Kalau untungnya banyak, berarti dia ada honornya. Kalau untungnya merugi, ya jelas tentu tidak ada. Karena honor yang didapat itu dari pengelola sawah, misalnya 1 yuk. 1 yuk itu kalau yuk Aceh 2000 meter, Iya. kalau yuk Indonesia 1 hektar itu berarti 2500 meter. Iya. Jadi kalau 1 hektar kan 10.000 meter. Begitu. Itu mungkin 20 kilo, 1 kating, bambu. Itu hak pengurus kejeremblang. Iya. Kalau kurang ya kurang lagi. Tetapi itu tidak dibeban wajib, Bu. Kadang musim pusuh, nggak ada hasil, nggak diminta. Gitu. Jadi Iya. pengertian orang yang mengelola kepada kejeremblang ini. Maka di situ kita butuhkan tahu jom bete, tahu jom mbak lagi. Karena apa kan? Dalam laut dapat diukur, dalam hati siapa yang tahu. Iya. Rambut sama hitam, dalam hati berlainan. Begitu Bu kira-kira. Pikiran tidak sama, Pak ya. Iya. Berbeda-beda pikirannya. Baik, saya ke Pak Usman. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kasim ya tentang kejeremblang. Nah, Pak Usman, adakah lembaga adat khusus yang berwenang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kawasan blang atau persawahan di Aceh? Memang lembaga khusus memang sudah disebutkan tadi bahwa itulah kejeremblang. Ya, kejeremblang itu seperti Bapak Kasim sampaikan itu merupakan salah satu lembaga khusus. Iya. Jadi maka dalam hal ini kejeremblang lah yang lebih berwenang dalam mengurus ataupun memimpin dalam usaha-usaha kegiatan pertanian atau persawahan yang ada di Aceh. Itu mungkin yang sudah Pak Kasim sebutkan tadi itu salah satu. Kalau di daerah Aceh, Aceh Besar khususnya, mungkin di sekitar Aceh Besar di kabupaten-kabupaten lain, istilahnya mungkin sama Pak, kejeremblang. Apakah di daerah tingkat 2 yang lain juga sebutannya sama atau ada istilah yang lain, Pak? Mungkin kalau di Aceh, kalau seluruh Aceh, kadang ada yang berbeda. Tapi yang pasti memang kalau umumnya kejeremblang ini sudah diakui oleh pemerintah seperti saya bilang tadi, memang sudah diatur dalam undang-undang, dalam kanun nomor 10 tahun 2008. Jadi makanya seluruh Aceh memang sudah harus menggunakan kejeremblang ini. Walaupun mungkin di dalam pelaksanaannya ada juga yang istilah-istilahnya berbeda, tapi tidak disebutkan dalam kanun. Ya mungkin itu, Bu. Iya. Baik, mungkin ada ingin ditambahkan, Bapak Kasim, silakan. Atau penyebutan kejeremblang ini di daerah lain? Di daerah, kalau misalnya di Aceh mungkin beda, Bu. Iya. Memang karena kita tidak melewati daerah-daerah Aceh yang lain. Mungkin orang Gayo bilang entah apa. Tapi kalau di Indonesia misalnya kalau di Bali itu Subak. Namanya Subak. Subak. Nah, begitu. Orang NTB lain lagi, Bu. Termasuk orang Bugis yang di Makassar sana. Jadi lain-lain. Lain-lain. Lain lubuk, lain ikan, Pak ya. Kayak begini juga, Bu. Kalau kita kepala desa. Iya. Kalau di Aceh Tamiang itu apa? Datuk. Ada yang reje, Pak ya. Reje deh. Oh, ini istilahnya beda-beda. Iya. Baik, Pak. Tugas kejeremblang di areal sawah ini banyak ya. Banyak yang harus diselesaikan. Salah satunya misalnya
ada di antara petani ini yang selisih paham. Apakah itu masalah air, irigasi, kemudian masalah pematang, ya. Pematang sawah ini juga timbul perselisihan. Misalnya ada pematang sawah yang di sebelah tetangganya itu terus dihabiskan sebelah. Jadi kan tinggal kecil. Udah kecil-kecil itu pertama sebenarnya besar pematang sawah itu. Akhirnya dia mengecil karena selalu ada rumput yang di sampingnya itu terpotong dengan pematang. Ini juga salah satu biasanya yang timbul permasalahan dalam kehidupan masyarakat di Blang atau adat Mego. Kemudian misalnya masalah irigasi, ada yang tutup buka air. Tutup buka air ini juga biasanya sampai terjadi pertumpahan darah. Ini bagaimana penyelesaian dari pertama hingga terakhir ya, sampai orang ini berdamai, Pak? Ini bagaimana peran Kejeremblang dalam hal ini, Pak? Ya, terima kasih, Bu. Pertama-tama kita harus meneliti persoalan-persoalan itu. Selalu kita kumpulkan orang yang berseteru, kita ajak, kita bina, kita musyawarahkan bersama-sama agar mereka ini mau saling memaafkan, mau menerima haknya masing-masing menurut yang semula. Karena apa, kawan? Karena apa? Jangan sampai tajam sebelah, Bu. Kayak parang. Maunya kayak keris, kiri kanan tajam. Dan jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kan begitu. Seperti pisau, Pak, ya. Ya. Perlu menisilah. Kasih baik meri, benci baik musuh, tak kalian gerau pakai banjara. Kenapa kan? Pagi kampung berkambu. Orang tua abak gedukung, rakyat lang kampung, nyok baik serta. Menyakan menan, getanya mu palau, tama kedoro, gaduh mendawa. Nahana pati, ne kalian kedro, oto batago, hana atau bela. Semua pakai banci yang get. Yang get. Manyang tanup, miup talingku, lau dengan dia, tak dapat jaga. Nyo ibarat pawang laut. Ia tahu mana laut dangkal, mana yang ada karang, sehingga dia akan mengelak dari dangkal itu jangan sampai kandas. Ini begini juga kita lakukan persoalan-persoalan ini agar apa? Mereka ini baik masa muka, Bu. Kita selesaikan secara kekeluargaan, sehingga mereka ini kedua belah pihak saling mendengar tanpa merugikan, tapi saling menguntungkan. Maka inilah keuntungan Kejeremblang. Suatu hikmahnya kita bisa menyatu masyarakat petani ini untuk bersilaturahim. Apalagi ada sengketa kayak gini. Nah, maka kita masyarakat kita salami. Kalau perlu kita berdoa lagi, Bu. Kita bawa penghulu ke situ. Kita lakukan kenduri syukuran. Sehingga ada berkahnya, Bu. Ini berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hamba-hambanya ini di dalam melakukan usaha untuk dirinya, tetapi tidak lupa kepadanya. Itu kira-kira. Kalau memang ada pertumpahan darah, apakah ada sampai ke pesiju ini, Pak? Pernah dilakukan oleh Kejeremblang? Kebetulan kalau di daerah saya belum pernah terjadi. Belum pernah. Tapi ada. Seandainya terjadi, Pak? Di daerah lain ada. Dalam hal ini sebenarnya menyaurin jamuan kepegang menunggu. Karena pupu bahasa Aceh itu, Bu. Kan dalam bahasa Indonesia ada. Menyajaman ke orang toha, tacok renang, tacir bodrin, batat tigasin, atas dibantah. Tacok renang, tacir bodrin, batat tikling, yang penting kaya. Orang jamun darah ketukat, lung ketipat, kekalian bi ketelik bantah. Itu orang jamun, Kak. Dalam hal ini, hal itu perlu, Bu, itu. Karena darah itu harus disukat. Harus diukur. Nah, kedalaman yang dibacau itu sampai sejauh mana disukat. Inilah apa ini? Inilah hukum Aceh ini yang mengental bahwa kalau ulu darah itu harus betul-betul diposiju. Karena tanpa diposiju itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau sudah diposiju, tidak ada perdamaian, Pak, ya. Perdamaian dalam hati itu sudah ada. Maka kita sudah menghargai apa yang telah dilakukan itu. Maka di sinilah kita perlu orang yang mengkomandoi Kejeremblang itu yang punya ilmu, yang berilmu, mau bertanya
dan mau menoleh ke belakang, melihat ke depan, membandingkan di saat sekarang. Iya. Menurut perkembangan zaman, Bu. Iya. Berarti kalau dulu memang masyarakat Aceh ini menyelesaikan sengketa atau perselisihan itu dengan cara hukum adat, ya. Iya, Hukum adat terlebih dahulu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Usman, silakan Pak. Saya itu memang sudah Lengkap Pak ya. Baik, Pak Usman. Seperti disampaikan oleh Bapak Kasim tadi, ini ada honor ya dari Kejemblang. Ya, ini apakah pernah ada kendala ini Pak dalam pelaksanaannya mengenai Kejemblang tentang honornya nih Pak? Tadi Pak Kasim memang sudah sampaikan bahwa honor ini adalah jeripayah dari dikumpulkan dari hasil pertanian. Jadi seperti Pak Kasim bilang tadi bahwa dalam satu peta atau ukurannya sekitar atau bahasa Aceh dalam satu yuk ukurannya sekitar 2.000 atau 2.500 meter itu satu nadih. Ya, satu nadih itu kan ukurannya sekitar 20 bambu atau kalau dibandingkan dengan kilogram lebih kurang dalam satu bambu 1,3 kilogram lebih kurang. Tapi apabila memang ada kendala-kendala seperti kan Pak Kasim sudah bilang tadi, misalnya kendala ada kemarau panjang, busuk, ada kendala mungkin agak hama dan sebagainya, sehingga hasil pertaniannya sudah agak menurun atau memang kadang-kadang sudah nggak ada hasil pertanian, sehingga solusi untuk jerih ini ya kita sesuaikan. Ya, kalau memang nggak ada, maklum memang Kejurumpu juga ikut serta nggak ada juga itu. Sama-sama ya, berat sama dipikul, ringan sama dijejeng ya. Ya, baik. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Bapak Kasim, dalam kehidupan masyarakat Aceh ada namanya adat Meseraya. Adat Meseraya ini juga ada hubungannya dengan adat Menggo. Ini seperti apa adat Meseraya nih Pak? Meseraya kalau diistilahkannya gotong royong, Bu. Gotong royong. Jadi itu sangat dibutuhkan bagi kita Menggo Blang, Bu. Karena kalau salurannya tersumbat, yang seharusnya perjalanan air satu hari sudah sampai ke tujuan, iya. Tetapi akibat lalui air itu tersendat-sendat, sampai 1 minggu, maka dibutuhkan kerjasama. Kerjasama itu tanpa kita paksa. Tetapi mereka itu punya nurani enggak? Bahwa air yang dilakukan dikirim oleh irigasi itu apa untuk kita, apa untuk irigasi. Nah, di sini di dalam kita melakukan gotong royong itu, itu terserah para orang gotong royong untuk snacknya. Mereka tanpa kita paksa memberikan uang sendiri seberapa mampu, kumpulkan bersama, beli kopi atau beli teh, beli kue. Ini ikhlas, Bu, dalam melakukan gotong royong itu. Karena apa? Karena gotong royong itu harus sambung menyambung. Tali air itu kan panjang. Dari Selimum sampai Russalam sampai Baitul Salam. Ada saluran sekunder, ada saluran primer, ada saluran tersier. Yang kandasnya air ini di tersier, Bu. Saluran cacing itu. Itu. Sehingga kadang-kadang terjadilah berlomba-lomba orang mengambil air di situ. Maka terjadi permasalahan di lapangan. Tapi kalau telah kita lakukan gotong royong bersama, mudah-mudahan itu air lancar, orang pun pikirannya waras balik. Itu. Iya, Pak ya. Yang semula udah agak ada prasangka, Pak ya. Tetapi bisa kembali baik
dan juga bisa silaturahmi kembali terjalin. Baik, saya ke Pak Usman. Pak Usman, ini kalau masyarakat Aceh dalam melaksanakan adat Mego, ini ada beberapa tahap Pak kendurinya. Ini mungkin ada perbedaan, saya nggak tahu juga nih Pak, antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Ada istilahnya Pesiju Bijeh. Dari Pesiju Bijeh sampai ke mengeluarkan zakat. Ini dari tahap pertama Pesiju Bijeh sampai mengeluarkan zakat ini bertahap-tahap, ini semua ada kenduri. Ada kenduri di situ, ada syukuran di situ. Bisa disampaikan tahap-tahap itu Pak? Silakan Pak Usman. Ya, terima kasih ya. Memang dulu ada, dulu ada kenduri-kenduri. Memang tergantung daerah juga kan. Ada istilahnya, ada pertama kenduri misalnya turun ublang misalnya. Itu sebelum turun ke sawah ada kenduri dulu. Kalau daerah kami dulu kenduri Wabah Jurung namanya itu. Karena dalam kenduri itu ada maksudnya ada kegiatan-kegiatan, misalnya pertama silaturahmi, ada gotong royong seperti bilang tadi, mufakat di tempat kenduri itu. Karena sebelum kenduri kan, sebelum ke sawah kenduri dulu. Kenduri itu memang kegiatannya gitu. Ada musyawarah tertentu, sehingga kegiatan turun ke sawah mufakat kapan turun ke sawah itu dalam acara kenduri pertama itu. Ya, misalnya seperti gotong royong tadi, seperti Pak Sasi bilang tadi. Kemudian ada kenduri pertama persemaian, ada juga bibit, persemaian bibit ada juga. Kemudian pertengahan padi, ada juga kenduri untuk menghindar, untuk mohon doa supaya terhindar dari hama-hama penyakit. Kemudian ada kenduri syukuran setelah panen atau tutup belang. Itu mungkin yang saya kan mungkin ada di tempat lain ada beda juga. Beda sebutan mungkin Pak. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Ya, biasanya di mana tuh Pak diselenggarakan adat kenduri belang ini? Kalau di daerah Aceh ada biasanya diadakan di tempat-tempat khusus, seperti di kuburan-kuburan ulama. Ini bukan misalnya untuk tujuan kuburan, bukan, tapi berkumpul di situ berdoa, mungkin dengan doa di situ lebih mustajabah mungkin. Jadi karena dalam kenduri itu kan ada berdoa, ada misalnya lebih tadi memohon kepada Allah SWT supaya hasil panen ke depan bisa meningkat dan selamat dari hama-hama. Makanya diadakan kenduri di tempat-tempat yang khusus. Di tempat-tempat khusus itu seperti tempat-tempat kalau ada kuburan-kuburan ulama. Ya, karena disitulah berkumpul masyarakat sambil berdoa, kemudian makan kenduri bersama. Ya, sistemnya seperti mana Pak? Apakah sistem mengumpulkan semua biaya atau perorangan atau individu Pak? Sistemnya meripe kalau bahasa Aceh. Meripe itu adalah kumpul biaya, kumpul dana. Secara bersama-sama. Misalnya ini seperti Pak Kasim bilang tadi kan Kejurun Ci itulah kan mewakili wilayah pemukiman. Misalnya ada satu hamparan, ada beberapa desa di situ. Berarti itu yang berperan adalah Kejurun Ci. Kejurun Ci yang nanti akan menyampaikan kepada kejurun muda yang ada di desa-desa, di kecil-kecil. Jadi makanya Kejurun Ci ini yang berwenang untuk menguruskan masalah kenduri yang ada di tempat-tempat khusus tersebut, sehingga Kejurun Ci ini yang beli lembu kan misalnya, masak kuah bersama-sama, tapi yang ngurus yang gerakkan adalah Kejurun Ci. Jadi dalam beli lembu tersebut, nanti masyarakat yang ada sawahnya, masyarakat yang Mego, dan nanti datang sama-sama, ada bawa nasi di situ untuk makan sendiri dan untuk sedekah. Kemudian ada pembagian kuah-kuah belangong kalau bahasa saya kan. Jadi sehingga hasil berapa habis biaya yang dikeluarkan itu nanti meripe kembali, dikumpulkan sama-sama, misalnya per orang berapa, 100.000 contohnya. Jadi sehingga hasil ripe tersebut dibayarkan kembali kepada yang mengeluarkan tadi. Ya. Baik, saya ke Pak Kasim. Pak Kasim, setiap ada orang ke sawah, musim sawah setelah persemaian benih,
ini ada bendera Pak, dikibarkan bendera. Tujuan dikibarkan bendera itu untuk apa Pak? Ya, terima kasih. Iya. Ya, pertama sebagai pemberitahuan. Ini kalau misalnya warna merah berarti sudah tabur benih. Iya. Hijau misalnya berarti sudah darah. Kalau nggak ada lagi warna putih berarti kita sudah memanennya. Nah, bendera-bendera itu tujuannya sebenarnya. Berarti di dalam kita melakukan penanaman ini, kita perlu menjaga kebersamaan. Berarti tanam serentak tujuannya Pak. Bersamaan. Jadi dengan bendera sudah naik, berarti kita tahu bahasanya. Ini sudah mulai kita siap-siap. Karena kita di lampu merah berhenti, kuning. Jalan. Ya, berarti aba-aba itu Pak ya untuk petani. Iya. Baik, kegunaannya Pak untuk apa? Kan tadi ada Bapak bilang untuk tanam serentak. Iya. Ya. Kalau misalnya kita ingin tanam sendiri-sendiri kan tak masalah Pak, karena masing-masing kita punya sawah sendiri kok. Misalnya. Jadi kegunaan tanam serentak itu untuk apa Pak? Nah, ini begini Bu. Kalau serentak, kita mudah mengaturnya, mengalir airnya, kemudian mengusir hamanya, kemudian enak dipandang mata. Kalau kita lewat dari Belanggani itu Hamparan padi. Ya kan? Ya, kan begitu. Jadi kalau misalnya coplo, ini gangguan ada Bu, terutama tikus, Iya. walang samit, dan ada lagi yang lain. Hama-hama lain ya. Maka dibutuhkan serentak. Karena apa? Karena kalau serentak itu kebegal oleh orang Aceh, yaitu mengenal Bu, lampuh mu pagi, umang mateng, ureng mu petua, rumah madat, pukat mekajang. Mati ani mu pajiran, mati adat pada mita, putih tulung di dalam jiran, manteng telinga ijazah adat. Iya, artinya seperti apa tuh kira-kira Pak? Itu kebaikan-kebaikan yang telah ditanamkan oleh para pendahulu penghulu. Ya. Harus kita ambil hikmahnya, harus kita pertahankan. Berarti kalau coplak-coplong yang seharusnya serentak, tapi kita tidak mau dengar, melanggar, itu sanksi adat sebenarnya Bu. Melanggar adat. Nah, kenapa kamu keras kepala kali? Seharusnya ini ada kejerumblang, ada yang mengaturnya. Nah, kamu duluan misalnya. Nanti tanam, tadi didirikan bendera haba-haba itu. Ini di sini nampak Bu, bahwa ini keras kepala, pandai, sukar diatur. Baik, saya ke Pak Usman. Pak Usman, ada satu istilah dalam adat Mego, namanya kenenong Pak. Kenenong ini atau pam kutika ya. Saya pernah mendengar itu kenang limang pula jaring, kenang tikurung pula rata, tak betul nggak tahu saya tuh Pak. Itu apa maksudnya kenenong itu Pak? Kalau kita bahas masalah kenenong, memang itu merupakan adat yang utama bagi orang-orang Aceh dulu. Karena tanpa melihat kenenong, hasilnya kurang maksimal. Iya. Dan itu menurut memang walaupun hasil Allah yang berikan, yang menentukan kita usaha, kita usaha. Jadi makanya kenenong itu memang harus diperhatikan dalam usaha bertani. Bukan bertani saja. Kalau kenenong itu orang melaut juga harus paham dengan kenenong ya. Dan kalau ke laut kan melihat bintang. Ya. Kedudukan bintang ya sekarang. Melihat kalau ke sawah berarti melihat kenenong. Ya kenenong selajim ketiga. Jadi makanya dalam hal ini kenenong merupakan maksudnya usaha-usaha orang dulu untuk menghindar dari segala hambatan ataupun segala hama-hama yang terjadi pada tanaman padi. Jadi pernah juga orang dulu seperti bilang tadi pepatah orang dulu atau hadim aja kenong sebelah tabu jarum, kenong sikurung tabu berata, kenong 7 padi langumang, kenong 5 padi kadara kan yang bahasa tapi nasi bacur itu ada juga sebagian daripada samping itu ada juga tambahannya kalau kenang 7 jut cin mega jut cin mantang
sedangkan kendang limang gosong sebab. Makanya setelah melihat Memahami waktu ya, ketika supaya jangan terjadi musibah-musibah tentang hama-hama yang terjadi di lapangan. berarti kearifan lokal. Kalau Ya, tenenang ini ya. makanya orang dulu sangat memperhatikan itu. Sehingga kadang-kadang sampai berusaha tengah malam untuk keluar rumah untuk melihat kondisi-kondisi alam. Karena dengan kondisi alam itu mungkin orang dulu tahu, oh ini melihat tumbuhan atau binatang-binatang, berarti ini tahu ke depan. Ya, bisa diramal. Bisa diamalkan. Seperti ada juga misalnya ada juga pepatah kandang matauro kemujun, kandang budin kemengkuraya. Jadi makanya kalau kandang lingkaran matahari apa namanya itu kan, berarti ke depan ini ada hujan. Kalau terjadi di bulan, berarti ke depan ini agak kemarau. Ya. Jadi bisa memahami atau membaca kondisi alam. Kondisi alam. Ya. Ada tambahan dari Bapak Kasim, silakan Pak. Terima kasih. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Usman itu sudah betul. Cuman tambahan sedikit begini. Iya. Kita dalam fang ketika ini, kita mengintip sebenarnya. Mengintip, menginspirasi. Ini dalam putaran setahun ini, bulan-bulan apa saja yang hujan, bulan-bulan apa saja yang kemarau. Kan ada musim kemarau, musim dingin, musim jatuh daun-daun kan begitu. Ini yang diintip. Fang ketika itu yang maksudnya. Musim gugur. Ya. Kemudian kalau kita meleset, itu berarti padi yang kita tanam itu ada serangan-serangan dari hama-hamanya. Maka perlu kita orang-orang dahulu menjaga itu supaya menghindari dari itu dan hasilnya mencapai memuaskan. Karena seperti Pak Usman bilang, tajak ulaut, takalam bintang, tamu goblang, baca kutika, wadil tamarit, beta korupang, tatimang-timang, beta saudara. Yang menang dulu lah. Iya. Nah, lagi nah. Baik, berarti banyak yang harus dipahami oleh seorang kencerimblang Iya betul. agar bisa disampaikan kepada para petani. Jadi kenenang membaca dari keadaan alam, kemudian mungkin ada cara tradisional, cara nenek moyang kita untuk mencegah hama-hama seperti yang disampaikan Bapak Kasim tadi. Saya disampaikan Bapak Usman. Memang dulu pernah juga kita dengar, tapi kita belum pernah melihat. Tapi pernah kita diceritakan oleh orang-orang dulu. Memang dulu ada karantina misalnya hama-hama penyakit seperti tikus dan sebagainya kan. Memang ada itu terjadi dulu. Seperti di Takengon seperti ada cerita bahwa kejurumblang ini mampu mengatasi hama penyakit. Ya. Kalau memang kalau musim kena tikus itu kalau dia bisa hilang, bisa diusir orang itu bisa hilang sehingga hama tikus sudah nggak ada lagi. Ada juga yang ceritanya kalau di Janto pernah juga dilakukan seperti itu pada waktu turun ke sawah, orang-orang ahli ilmu itu seperti kejurumblang tadi mengumpulkan tikus kepada suatu tempat. Menghalau. Menghalau tikus ke suatu tempat, jangan mengganggu padi. Sehingga kalau secara mengumpul satu tempat, pakai urih kalau bahasa Aceh. Iya. Mungkin urih itu merupakan kalau kita pagar secara gaib, ya. Pakai urih atau pagar gaib supaya tikus itu nggak keluar lagi. Kalau kita lihat secara kasat mata tidak nampak. Tapi dia berfungsi. Dia mampu. Baik, Bapak Usman dan Bapak Kasim, sebenarnya masih ingin ya kita bersama pendengar dan pemirsa RRI Net banyak hal yang masih ingin saya tanyakan, yang ingin saya gali dari Bapak Kasim dan Bapak Usman. Tetapi waktu kita sudah di penghujung kebersamaan pada kesempatan ini, Pak. Mungkin sebelum kita berpisah dengan pendengar dan pemirsa RRI Net, ada harapan atau poin-poin penting yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Silakan. Bapak Usman dulu, nanti saya ke Bapak Kasim. Kalau kami memang kalau untuk masyarakat agar ke depan budaya adat ini digalakkan kembali. Maksudnya
memang sekarang kenduri-kenduri ini sudah agak kurang. Ya. Kalau dulu mungkin ada 2, 3, 4 atau 5 kali, tapi sekarang paling paling ada 1 kali. Atau 2. Ada 2 kali. Jadi makanya kalau bisa ini digalakkan kembali seperti gotong royong, kan? Karena kalau kita sama-sama bergerak, gotong royong dan kerjasama sehingga hasil panennya mungkin lebih tinggi atau lebih meningkat. Jadi makanya harapan kami yang pertama adat mego ini akan digalakkan kembali seperti kenduri dan sebagainya kan. Kemudian masalah yang lain mungkin harapan kami terhadap masyarakat ataupun terhadap pemerintah supaya pemerintah mendukung sepenuhnya kegiatan petani ini supaya petani ini bisa bergerak atau berjalan dengan lancar. Ya, baik. Saya ke Bapak Kasim. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Menyejut tamuan dalam angin di tablik bahtera, menyahanjit tampueng tempeneng pupunyana. Mudah-mudahan harapan daripada kamu untuk mengoblangnya, pemerintah hendaknya serius mendukung, memperhatikan, membina kejemblang ini agar bisa bekerjasama untuk memakmurkan masyarakat, untuk membawa swasembada pangan khususnya kejemblang umumnya rakyat Indonesia dan bisa berkontribusi dengan para petani-petani yang ada di luar Aceh sana. Kira-kira begitu, Bu. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Kasim dan juga Bapak Usman yang sudah bersama RRI pada kesempatan ini. Juga terima kasih untuk pendengar dan pemirsa RRI Net. Kita sudah menjalin kebersamaan pada kesempatan ini dalam obrolan budaya dari RRI Banda Aceh. Saya Cut Zahrita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang sudah terjalin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.